Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, baik, terima kasih. Saya cek dulu identitasnya Habib. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Sayyid Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Betul? Lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 1965. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia. Tempat tinggal Petamburan Jalan Petamburan 3, RT 02 RW 04 nomor 83 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan SMA. Betul Habib? Betul ya? Baik. Sekarang dalam persidangan ini, di sini ada penasihat hukum Habib ya? Ya. Betul Habib, ada penasihat hukumnya? Ya, betul. Saya punya penasihat hukum dan sudah saya berikan surat kuasanya. Ada surat kuasa. Ya, saya cek dulu surat kuasanya. Ya kan? Ini berdasarkan KTA. Di sini penasihat hukum Habib, yaitu namanya Muhammad sekarang. Apa yang data SHI PHD, Habib kawan anak SHI dan seterusnya ada kawan-kawan. Jumlahnya ada berapa? Ada 45 lebih, Pak. 85. Ya. Di sini ada 85 yang tercatat atau terdaftar di surat kuasa Habib. Betul itu Habib? Ya. Betul ya. Ya, sesuai nama-nama yang tertera dalam surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Ya baik. Ini kartu advokatnya juga ada. Apa mau dilihat atau sudah cukup? Cukup ya? Ya, kan sudah kenal semuanya. Baik, Habib diajukan ke persidangan oleh penuntut itu karena didakwa, ya. Ini surat dakwaan penuntut umum ada di sini. Apakah Habib juga sudah menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah. Sudah. Baik ya, untuk menjelasnya. Dakwaan Sudah dakwaan dibaca oleh penuntut umum. sudah saya terima, sudah saya baca dan sudah saya siapkan eksepsinya. Baik. Baik. Baik, Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izinkan bicara. Ya. Ini dari awal sudah mengalami kendala dalam proses sidang berproses. Sekarang pun kami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh klien kami. Tidak terdengar sama sekali benar. Dan aturan KUHP mewajibkan terdakwa hadir di ruang sidang. Pertanyaan sekarang, apakah kantor Baris Krim Mabes Polri itu sudah jadi pengadilan di ruang sidang? Ya. Karena ruang sidang bukan di ruang lain. Nah, kami minta jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas hal ini, mengapa terdakwa tidak bisa dihadirkan ke dalam ruang sidang. Itu bukan ruang sidang, itu ruang Mabes Baris Krim Polri. Dan kendalanya kita tidak mendengar apa yang dibicarakan tadi oleh klien kami, sehingga kami tidak bisa mendengarkan itu. Klien kami di sana juga secara formal melihat tidak didampingi penasihat hukum. Jadi tidak ada hak-hak dari terdakwa untuk mendapatkan hak
Saya harapkan kami minta pensoliman ini tidak berlarut-larut dan tidak diperpanjang. Kami minta sidang menjadi sidang normal biasa saja. Nah, Karena kalau alasan COVID, di depan kerumunan banyak sekali. Kalau alasan COVID, kemarin di Maumere banyak sekali kerumunan. Kalau alasan COVID, kemarin di Pamekasan ada kerumunan oleh pejabat-pejabat negara. Kami minta sekali lagi dengan hormat, supaya sidang ini menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini juga. Majelis Hakim, mohon izin. Majelis Hakim, saya terdakwa mohon izin menyampaikan sesuatu. Kalau mau ngomong, ya, silakan. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab Ya, baik ya. Kalau begitu yang pertama dulu kami baik. Jadi yang pertama kami tanggapi dulu mengenai suara yang tidak terdengar. Itu kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana nggak ini. tidak pakai ini pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai dulu suara dari sana bisa dan terdengar di sini. Ya, instruksi Majelis Hakim yang mulia. Jadi Hakim, terdakwa mau menyatakan pendapatnya. coba dulu sini. Ini problem nih. Kita seperti tidak lagi harus diperbaiki dulu ambilan di sana. Tidak sidang kita akan mulai dengan suaranya di sana terang. Gitu ya. Oke, baik. Ya, masih ada yang disampaikan hari? Ya, jadi begini Majelis Hakim, saya mau menyampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan, karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik. Gambar terkadang terputus dan suara juga sering terputus. Bahkan saya tidak jelas mendengar apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan. Dan ini sangat merugikan saya. Jadi sekali lagi, online ini sangat merugikan karena terlalu bergantung kepada sinyal. Dan sinyal sering terputus, itu membuat gambar dan suara juga terputus. Di samping itu saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Ya, baiklah. Jadi saya sekarang ini kami coba menarik audionya biar bisa terang yang dari sana. Kalau suara saya terang di sini, Sangat terang. cuma yang suara dari sana ini yang tidak terang. Nanti tadi ini ada teknisi kami sudah. Tidak jelas, saya tidak jelas. Interupsi, maaf, saya tidak jelas. Saya tidak jelas apa yang disampaikan. Ya, baik. Ya, yang jelas kami tidak akan lanjutkan sidang kalau tidak terang suaranya ya. Oke, ini saya sudah konsultasi tadi dengan teknisi IT yang ada di sini. Ini kami minta waktu lagi ya, berikan waktu kepada petugas untuk memperbaiki audionya. Ya. Baik, ya, sebentar lagi dulu. Petugas teknisi IT akan memperbaiki perangkatnya dulu biar suaranya bisa terang dan jelas kita dengar di sini. Gitu ya. Ini kita skorsing lagi nih sidangnya, berikan kesempatan kepada petugas IT untuk memperbaiki perangkatnya. Sidang silakan. Tipis lagi. Suara tidak jelas. Begini sudah. Ini bawa kita ke pengadilan. Kita sehat. Nanti kalau dua itu lagi. Penetapannya online seperti itu. Makanya sekarang kita protes. Ya bisa. Kalau Majelis menetapkan bawa kita bawa. Baik, kita minta dibawa.
suara-suara Sebenarnya penetapan sidang online. Itu kok jaksa bisa maju ke hakim nggak ada penasihat hukum? Faktanya kan ada beberapa sidang. jaksa. Bicaranya apa? Harus berdua. Dua pihak. Audien pakem. Jangan nyelonong sendiri. Maaf Pak Hakim, tadi bicara apa? Tadi ngomong apa tadi? Jaksa bicara apa? Enggak, saya minta dibantu biar suara. Terima kasih. Kami tadi mungkin mau sama jaksa, kalau kami jaksa. Ya, dikasih laptop begitu biar nanti suara benar. Masalah suara jadi. Ya Pak. Sebaiknya dihadirkan saja saya di persidangan. Faktanya ada beberapa persidangan yang menghadirkan terdakwa. Tidak perlu ada diskriminasi semacam ini. Saya tetap minta dihadirkan dalam gedung pengadilan, ruang sidang. Sudah dua nanti. Tadi kalau di gedung pengadilan kan berdebat menjaksa. Suaranya. Iya dong. Berdebat menjaksa yang benar. Bisa teman di sana nelfon suara dari sini kecil katanya, apa speaker di sana apa speaker? Ini jadi sorotan nasional. Ini kan bukan sidang biasa. Oh, sistemnya kurang bagus kayak gitu. Oh, Munarman tadi. Saya ketemu tuh sidangnya Sekian Tanjung. Sini kali. Kamu Pak Kartini nggak ikut? Ada Pak Kartini. Pak Kartini. Ada kita maju dikit lagi. Kita maju. Kayaknya soalnya tuh kayaknya sih. Beb, halo, Beb, Takbir, halo, Takbir, Beb. DHL, Beb, DHL. Cek 1 2 ya, Beb. Anak Takbir 3 kali tadi nggak didengar. Terbukti kan kedengeran. Jadi terbukti nggak dengar. Pengunjung sidang juga punya hak masuk, berarti punya hak dengar. Kita mau setting dulu Pak. Ini ada ini juga. Ini juga. Ya ini biar kena semuanya maksudnya gitu. Semua pengacara perjuangkan agar saya dihadirkan di sidang. Agar saya dihadirkan di sidang. Ya. Waalaikumsalam. Yang mana pencet. Halo. Kendalanya nggak mendengar. Sidang online. Iya. Nggak mungkin sidang online itu. Hanya rekayasa aja yang bisa kalau sidang online. Lahir ada. Ini undangnya ini sudah lewat. Publiknya berlanjut ini. Tadinya pakai ini. Saya sama terkenal. Halo. Berhenti solid. Jangan dilanjutkan solid. Ini nasib orang. Kamera yang dapat semua nggak kita. Jangan saya enak-enak ya saya. Coba pengacara ada dengar. Sini. Tanya lo. Nah, kita aja. Pengacara ada dengar. Testing pengacara ada dengar suara saya?
dihantui kan dalam ini. Bukan dihantui, suara di sana. Kalau di pengadilan, kedengaran juga. Coba. Pak Sugito, Pak Munarman, ada dengar suara? Habib Rizik. Baris krim. Ya, testing. Habib Rizik di sini. Suara terdengar, Habib. Dengar nggak, Habib? Ya, mulai terdengar, baru mulai terdengar. Oke, siapa? Terima kasih, Pak Habib. Tolong disampaikan nanti kepada hakim. Ini sidang menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Ditunggu di ruang sidang ini, Beb. Siap. Ya, saya minta dihadirkan di sidang. Kita lagi cek sound, biar kedengeran semuanya, biar enak. Saya cek sound dulu dengan baris krim. Bentar ya, bentar ya, Pak. Ini tes apa jaksa yang ngomong? Halo, baris krim. Halo, baris Ya, di sini. Habib Rizik di sini. Oh, benar. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Dari dia, suara dari sini bukan dari sini. Baris krim dengar suara saya dari Timur. Baris krim tes suara. Baris krim. Oke, baris krim terdengar suara, silakan. Suaranya bagus, Bu. Cukup kedengaran, Bu. Tes 1 2 3 3 2 1. Dengar? Semoga yang bagus hadir lagi. Iya, nggak bisa. Kita tetap protes. Suaranya terputus, terada. Begitu sering storing. Cek. Sabrina. Cek suara, Mas Arga. Kami bagus menerimanya. Oke, kami di sini sementara menerima dengan jelas. Terima kasih. Dari sana, Pak. Testing pengacara. Testing pengacara. Apa ada dengar? Testing pengacara. Nggak ada. Lagi di mute, Pak. Ya, di mute. Suaranya mute. Udah. Sama Mas tuh.
Siapa yang datang? Nah, sebelah sini jaksa, sebelah sana pengacara. Dari baris. Ini pada. Haji Munarman, pengacara, testing suara para pengacara. Apakah suara saya terdengar? Habib Rizik di sini. Pengacara. Pengacara, coba komunikasi. Pengacara, coba komunikasi. Tidak benar. Tes baris screen. Ya, Lebih keras Pak? bagus. Jauh karena yang tadi Ini suara jaksa bagus, suara pengacara enggak ada. maksudnya dari speaker, jadi jauh dengarnya. Dan suaranya bagus di sini. Iya. Pak Andi, Bu Sabrina, Bu Sulfia. Jelas Pak. Jelas. Terima kasih. Tinggal pengacaranya coba. Mestinya jaksa sama pengacara kompak. Kita hadirnya Habib. Kan duduk di hakim. Iya, hakim. Oh, Cocok.
Assalamualaikum. Itu udah Cok, kedengaran jelas nggak Cok? Cek. Kedengaran nggak Cok? Lebih jelas nggak yang komisi judisial Bang Andi untuk dihadirkan. Teman-teman di BU lagi di meet juga, sama di meet semua. Nggak usah ngomong mereka. Udah nggak suara tadi di kesempatan. Kenapa ada? Atau yang dari Siliklas, itu yang dari Siliklas saya kemauan ada. Ya kesana kalau kan ya suara nasionalnya. Ini suara kan ya. Saya ini ada suara suami di mute kayak aja ya maksud Anda kan aku sih pengacara di jaksa nggak kooperatif aja sama-sama ke hati lebih elegan di sidang di sana aja. Kalau soal COVID kan kita jaga jarak, kita pakai masker. Lagi pula kan Anda di tengah-tengah, dari jaksa jauh, dari hakim jauh. Lu pakai APD gitu semua. Iya. Jadi aku Kan bisa. Kemarin sidangnya Dirjen Napoleon Bonaparte langsung hadir. Kan tetanggaan di bawah. Iya, ini bisa hadir. Kenapa Pak Irjen bisa hadir, Anda nggak bisa? Jadi jangan ada diskriminasi. Kayaknya itu hakim lagi musyawarah kayaknya. Dan kita sudah tulis surat, itu sudah tulis surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, ke Majelis Hakim dari beberapa waktu yang lalu, minta dihadirkan. Kalau begini bisa bubar dan sidang. Dia lagi musyawarah apakah dibawa atau enggak? Ya, mudah-mudahan dibawa putusannya, langsung berangkat sudah. Kalau kata ketua majelis bawa online. Itu berangkat. Ada sidang online karena Ada yang bawa mobil. Kan hampir pengamburan tuh. Jadi ini pengadilan jadi sorotan nasional, internasional, jangan sampai nanti kita ditertawakan. Kalau kita kan JPU ini kan bukan sembarangan sidang. Ini kan sidang kan semua nyorot, semua tokoh nyorot. nasional, internasional mungkin. Iya, ini jadi sorotan nasional dan internasional. Jadi kita harus kerjakan secara elegan, terhormat. Oh, udah pengacara biasa udah sepaham, tinggal hakim aja. Yap. Jangan hakim lebih menelpon istana. Mungkin jawab apa banyak di pengadilan masa ada di mana? Lo Yalah banyak. Oh, ada kalau Katiri ada tuh. ada. CS saya. Obat Midan ya? Ya, ada Pak Hendra. Ya teman-teman kita juga Obat Midan. Pak Mahendra Data jarang tampil ya? Ada sama. Iya, dia lagi ada Tes Bareskrim. Benar. Saya nggak ngerti. tes. Tes Bareskrim. Tes. Assalamualaikum Habib, apakah suara saya sudah dapat didengar secara jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saya dengar. Ya. Bagaimana bisa didengar suara Habib sini? Bisa didengar suara Testing. Habib? sekarang kalau tadi dari Palestina terdengar sekarang Suara putus-putus majelis hakim. Ini alunya suaranya. Menggema
putus-putus. Tes. Ada mic-nya tadi. Tes. Tes. Tes audio. Tes. Ini seru. Tes. Tes. Ini yang kurang. Tes. Tes suara. Tes. Tes. Kita mencoba memulai lagi, Habib. Mudah-mudahan ini suara bisa terdengar secara timbal balik ya. Suara Habib juga bisa terang di sini, suara saya juga bisa terang didengar di sana. Ya, ulangi, apakah suara saya dapat didengar secara jelas dan terang? Saat ini terdengar, tapi agak menggema. Ya, kita ulangi ya. Masih bergelombang. Bergema. Ya. Kalau yang penting bisa didengar secara jelas. Halo. Ya, saya dengar. Terdengar Habib ya. Suara majelis hakim saya dengar. Bisa didengar baik, alhamdulillah. Kalau begitu bisa kita lanjutkan ya. Nanti petugas akan membenahi ya. Ya. Belum dibuka ya. Ya, kalau memang suara nggak bisa terdengar secara jelas, sidang tidak akan kami lanjutkan. Makanya kita coba dulu ya. Kalau memang sekarang sudah bisa, belum bisa, belum terdengar suara saya. Bisa? Saya dengar ya. Jelas ya, itu udah terdengar itu. Ya, baik. Kalau sekarang sudah bisa terdengar dengan terang. Sudah ya. Ya. Jadi nanti berikutnya kita beri kesempatan juga petugas membenahi karena ini kan sifatnya mendadak, ini baru diketahui seperti ini. Ya, selama ini kan bisa kita mungkin kalau di rutan tempat lain mungkin audionya nggak bagus. Di sana mungkin yang belum bisa bagus nyambung dengan di sini. Karena ini selalu dipakai sidang juga seperti ini. Tapi sekarang suara saya sudah bisa didengar dengan jelas kan? Sudah bisa. Ya. Tadi ada beberapa hal yang dibahas tidak hanya masalah teknis. Karena yang kemudian Suara pengacara saya tidak dengar. Suara hakim tadi sangat jelas, tapi suara pengacara saya tidak dengar dengan jelas. Apakah sudah ada ketetapan dari Mahkamah Agung terkait hal itu? Jika memang tidak, tentu ini melanggar hukum acara. Kalau sampai pihak kita jelas menyebutkan bahwa terdakwa harus dibuat persidangan. Jika alasannya adalah ketiga, bahwa itu adalah podcast, bukankah banyak hal dilakukan? Kalau Habib Rizik hadir di antara kami di tengah, jarak kami bahkan lebih jauh. Artinya apa? Terlalu dipaksakan. Kenapa harus sidang online? Lagi-lagi yang mulia, ada tiga hal kali ini. Pertama adalah persidangan online ini terlalu dipaksakan karena jauh dari kesederhanaan, jauh dari cepat, biaya murah dan seterusnya. Bahkan kami dibuat hari ini sekali lagi seolah-olah kami kehilangan indera yang baik, harus saling menulis, lebih terus menulis dan mendengar kami harus menulis karena kami sudah tidak bisa mendengar. Yang kedua, bahkan
Baik, satu-satu dulu ya. Saya tanggapi satu-satu dulu. Kita melangkah satu-satu ya. Yang pertama dulu ini masih audio, suara dulu yang saya mau perjelas. Sampai sekarang belum bisa, suaranya belum bisa terdengar. Ya. Sebentar dulu ya. Saya minta dulu. Jangan dulu masuk ke situ. Ini masalah suara dulu. Kalau suaranya ini sudah clear, baru kita melangkah lagi ya. Saya nggak masuk dulu ke situ karena nanti berdebat ini nggak jelas suaranya ya percuma juga ya. Nanti seperti orang misu berdebat nggak jelas apa isi perdebatannya. Ya. Berarti jelas ya, berarti. Bagaimana? Ini jaksa mungkin juga bias juga nanti. Tapi bisa terdengar dengan jelas nggak? Tidak jelas. Tuh. Saya hari ini kalau pakai mic begini terang nggak? Sudah terang. Tapi kalau sebenarnya seperti itu bisa lanjut kita ya. Baik. Kemudian ada itu suara saya sudah bisa didengar. Suara Pak Hakim sejak tadi terdengar, tapi suara pengacara sama sekali tidak terdengar tadi. Coba penasihat hukum bicara di situ bisa nggak? Coba disapa dulu. Tidak terdengar. Kalau kurang jelas. Terdengar kurang jelas. tapi apakah terdakwa ini kepentingan terdakwa mendengarkan dakwaan di muka persidangan bukan untuk diberikan. Sudah, kalau sudah terima semua dan tapi soal pembacaan apakah didengarkan oleh terdakwa atau tidak. Saudara jaksa penuntut umum, saudara kewajiban menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Hak terdakwa untuk menghadirkan di persidangan. Anda berkewajiban menjalankan itu. Tugas undang-undang. Sebentar dulu. Ini bicara undang-undang. Jangan boleh. Bicara satu-satu dulu supaya jelas. Sekarang. Kayaknya undang-undang saudara jaksa penuntut umum. Coba dulu ya sekarang penuntut umum coba sapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya. Kami tidak mendengar. Kami minta terdakwa tidak mendengar. Hak terdakwa untuk hadir di ruang sidang. Tidak ada ketentuan undang-undang yang membolehkan terdakwa hadir di ruang sidang. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Suara jaksa Habib. terdengar. Suara Dengar hakim suara terdengar. kami, Habib. Habib. Coba dulu. Assalamualaikum. Berarti berlaku suami. Dengar, Habib, suara kami, Habib. Dengar. Kalau suami Habib mendengar suara kami. tidak bisa. Wajib. Habib. Mendengar ya. Terdengar. Suara jaksa. Terima kasih, Habib. Kami tidak dengar. Kami tidak dengar. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Suara penasehat hukum saya tidak ada yang terdengar dengan jelas. Suara putus-putus, mendengung, dan gambar juga sering berhenti. Ya. Nanti bersaing oleh karena saya mohon sebelum salah satu pengacara protokol menurut kita semua. Sebentar dulu. Ini kan sidang ini adalah sidang yang terhormat untuk menentukan
apakah terdakwa yang ditemukan di sini bersalah atau tidak. Ini sangat penting bagi terdakwa ini. Ini sangat penting sekali. Kalau ini diabaikan, yang rugi adalah terdakwa. Sampai sekarang nggak jelas ini apa bersalah atau tidak. Sebab terdakwa ini sudah dirugikan berulang-ulang kali. Jangan sampai dilanjutkan kerugian itu. Haknya untuk mendapatkan keadilan melalui asas itu mesti dipenuhi. Jangan sampai hak yang sudah dirampas itu dilanjutkan perampasan hak itu. Inilah tujuannya kita. Menegakkan keadilan. Bukan untuk merugikan terdakwa. Kita sepakat itu. Cuma caranya terdakwa hadir. Kalau salah satu kuasa hukum kami tidak hadir, maka kita semua akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau terdakwa tidak dihadirkan. Ya, baik ya. Jadi itulah suaranya bisa banyak ya, tapi ini akan disandarkan. Betul. Kalau memang suara Saya Habib Rizik dari Mabes Polri mohon izin bicara. Ini berbeda. Ini dalam teknis kan. Ketika kita ngomong, majelis hakim ngomong, jaksa ngomong, pertama ngomong, kan berani banget. Karena kita tidak bisa buat, tidak bisa diatur oleh persidangan ini. Saya minta izin bicara. Kalau kita tidak bisa diatur oleh majelis hakim, tidak perlu. jadi gimana? Karena merugikan kita. Persidangan sesuai undang-undang. Kita mesti benar dong, suara hakim, suara jaksa, suara Undang-undang lebih tinggi diurutan daripada apa? saksi. Nah, gawat ini kalau sidang begini. Ya. Ya, kalau kita punya apa namanya berkasnya aja segini, jumlahnya repot. Majelis Hakim, mohon izin untuk bicara. Majelis Hakim, Habib Rizik mohon izin untuk bicara dengan Majelis Hakim yang terhormat. Ya, silakan. Silakan. Ya, mohon izin sebentar semua yang ada dalam ruangan sidang. Saya dengan tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan. Sebab ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun sering terhenti, bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, kita bisa lebih memperketat, yaitu tentang protokol kesehatannya. Apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktanya ada beberapa tokoh kemarin ini pada saat sidang dihadirkan, seperti Bapak Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam sidang, kenapa saya tidak? Nah, ini kan jadi diskriminasi. Kita sama sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di dalam persidangan. Kemudian yang keempat, faktanya juga saya saat ini tidak berada di pengadilan, tapi berada di Mabes Polri. Saya ingin berada di ruang pengadilan, bukan berada di Mabes Polri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sepakat bahwa sidang saya ini tidak boleh menjadi sidang abal-abal, karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Kalau kita berdebat seperti ini, kemudian ada diskriminasi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, ini akan mempermalukan. Dan ini bisa mempermalukan cerminan hukum Indonesia di dunia internasional. Jadi saya minta sekali lagi, kita hentikan perdebatan. Saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang mulia, bisa mengambil keputusan yang arif dan bijak. Kalau memang tidak bisa dihadirkan sidang hari ini, dihadirkan di sidang yang akan datang. Harus dihadirkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ini jadi sorotan nasional, internasional. Seluruh dunia ini sedang menyorot kita. Sedang melihat majelis hakim, sedang melihat jaksa, sedang melihat pengacara.
Nah, apakah kita ingin mempertontonkan suatu sidang yang apa namanya, yang tidak bermutu, yang tidak berkualitas? Nah, saya menginginkan sidang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, makasih Habib. Jadi saya sudah merespon, saya memperhatikan itu. Makanya tadi ini kami skor sidang hanya untuk memperbaiki audio atau suara di persidangan dan di sana. Kami tidak akan melanjutkan sidang kalau memang tidak bagus suaranya, kalau tidak terang suaranya. Makanya ini selalu berkali-kali saya tanya. Kalau memang demikian, kami untuk hari ini terpaksa sidang tidak bisa kita lanjutkan dengan alasan audio ini tidak terang, tidak jelas gitu ya. Yang jelas kami berusaha menyidangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Intinya begitu. Karena tempat inilah terdakwa untuk mencari keadilan. Itu ya. Inilah tempat yang terakhir itu. Makanya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas persidangan ini. Apa yang disampaikan Habib tadi itu. Kami tetap menjaga itu. Terima kasih. Sebagai informasi Majelis Hakim, sebagai informasi. Membutuhkan waktu dulu. Sebagai informasi Majelis Hakim, ini sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan juga ke Majelis Hakim sendiri permohonan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Ya. Kemarin sudah kita kirimkan. Saya sangat berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan. Nah, kalau itu bisa dikabulkan, saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jaza. Insyaallah sidang ini akan saya ikuti sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya yakin kehadiran saya di ruang persidangan insyaallah itu akan lebih mempercepat proses. Karena di sini tadi aja pengacara bicara saya nggak dengar. Padahal saya punya hak untuk mendengar apa yang disampaikan pengacara, apa yang disampaikan jaksa, apalagi nanti pada saat mendengar saksi-saksi. Wah, repot kalau ada kualitas suara semacam ini. Mohon maaf Majelis Hakim, mohon maaf sekali lagi, tolong permohonan kami dikabulkan, hadirkan saya di persidangan. Nah, mudah-mudahan semoga Majelis Hakim semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Amin. Selesai dengan sukses dan berkah. Itu saja. Ya, makasih ya, makasih Habib. Jadi saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lah. Untuk sekarang ini sidang kita tidak bisa lanjutkan karena saya tetap kami tidak akan sidang kalau tidak bagus, tidak jelas, tidak terang suara kita semua. Ya, baik dari sidang. Gimana kalau saksi-saksi nanti ngomong? Ya, baik sudah. Ya. Baik ya. Jadi baik ya, sidang kami tunda hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya? Mohon izin majelis, Ya. Mohon izin majelis. Berhubung karena kita ini hanya membaca dakwaan. Insyaallah hari Jumat saya bisa dihadirkan. Amin. Izin majelis. Kita kembali Mohon izin majelis. Kami diberi kesempatan juga untuk berpendapat juga majelis menyambut. Hanya pembacaan dakwaan saja. Tidak jalan. Hari ini juga kita membacakan dakwaan. Thank you.
penasihat hukum saling menghargai. Saudara berbicara, jaksa diam. Sekarang jaksa bicara, saudara diam lah, saling menghargai. Ya, bagaimana bisa sidang kalau tidak saling menghargai? Ya sudah, silakan lanjutkan. Dan sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima dakwaan kami. Kemudian komunikasi persidangan ini dengan penyidik terdengar dan lancar. Itu tidak mengenalkan terdakwa dan kalau minta kami bacakan juga dakwaannya hari ini. Sudah diam dulu. Ya, saya kira diam dulu. Ya, ini penasihat hukum yang saya hormati, diam dulu lah ya, supaya kita ini jelas apa yang disampaikan. Kalau saling nyahu begitu nggak jelas apa yang disampaikan ini. Jadi tadi permintaan dari jaksa penuntut umum, ya sangat berat memang sebenarnya, terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga, tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 19 Maret ya, jam 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya kalau edaran Mahkamah Agung itu. Baik, jadi Habib tetap dalam tahanan, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup. Kedatangan tamu atau Tamar yang rambutnya gondrong banget, lurus, muncul di FVP gua, terus gue penarikannya 45 derajat. asik juga ngobrol-ngobrol sama dia, lucu sih orangnya. Saya suka sih sama dia, soalnya banyak ngomong, dan kita jadian. Sana studio. Sana studio. Ya. Sana studio.